kelompok 8 mata kuliah topik baru. Kami di sini akan membahas materi kami tentang pencemaran suara. Perkenalkan, nama saya Maria Sintari. Saya Lili Prasawiara. Saya SMA Jenis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran suara. Nah, di mana pengertian pencemaran suara ini adalah gangguan akibat suara berlebihan atau tidak diinginkan yang membahayakan kesehatan manusia dan kualitas lingkungan. Nah, suara ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti lalu lintas, industri, konstruksi, atau aktivitas manusia lainnya dan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pendengaran, stres, dan gangguan tidur. Selanjutnya ada definisi pencemaran suara. Nah, yang pertama kebisingan yang mengganggu. Nah, di mana suara yang volumenya terlalu tinggi atau diinginkan yang mengganggu ketenangan makhluk hidup di sekitarnya. Yang kedua ada intensitas suara. Nah, di mana intensitas suara ini secara umum suara di atas 55 desibel yang di siang hari dan 45 desibel di malam hari. Dapat menyebabkan masalah dan paparan jangka panjang terhadap kebisingan di atas 65 desibel dapat meningkatkan risiko kesehatan. Yang berikut ada sumber pencemaran suara. Nah, di mana yang pertama transportasi. Di mana transportasi ini kendaraan bermotor, kereta api, dan pesawat terbang. Nah, yang kedua ada industri dan konstruksi. Nah, di mana mesin-mesin industri dan alat-alat kontribusi. Yang ketiga ada aktivitas manusia. Nah, di mana aktivitas manusia ini pengeras suara yang berlebihan, musik dengan volume tinggi, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari pencemaran suara. Dampak yang pertama, dampak fisiologis, di mana terjadi gangguan pendengaran, yaitu tuli akibat bising. Karena paparan suara keras dalam jangka panjang merusak serambut pada koklea telinga dalam. Dan yang kedua, terjadi kerusakan struktur telinga, di mana suara yang sangat keras seperti ledakan dapat menyebabkan pecahnya gendang telinga. Dan yang ketiga, peningkatan tekanan darah dan detak jantung, yaitu kebisingan memicu stres fisiologis sehingga hormon stres atau adrenalin meningkat. Akibatnya tekanan darah naik, detak jantung cepat, dan berisiko terhadap penyakit jantung. Dan yang keempat, di mana terjadi gangguan tidur, yaitu suara bising di malam hari mengganggu kualitas tidur karena kekurangan tidur ini berdampak terhadap kelelahan fisik, daya tahan tubuh menurun. Dan dampak yang kedua yaitu dampak sosial, di mana yang pertama menurunnya kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang bising membuat orang sulit istirahat, sulit berkonsentrasi, dan merasa tidak nyaman. Akibatnya kualitas hidup menurun. Dan yang kedua terjadi gangguan komunikasi, di mana suara bising membuat percakapan sulit dilakukan, menyebabkan kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu perpindahan atau migrasi penduduk. Warga yang tidak tahan dengan kebisingan, misalnya di bandara, pabrik, dan juga jalan raya, bisa memilih pindah. Hal ini mengubah pola pemukiman dan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Dampak yang ketiga adalah dampak psikologis. Pencemaran suara dapat menimbulkan stres, gangguan konsentrasi, serta membuat seseorang lebih mudah marah akibat terganggunya kenyamanan. Kebisingan juga sering menyebabkan gangguan tidur yang pada akhirnya akan memicu kelelahan mental dan juga kecemasan jika terjadi dalam waktu yang panjang. Dampak yang keempat adalah dampak terhadap lingkungan, di mana kebisingan sendiri berdampak pada satwa liar dengan mengganggunya komunikasi, pola makan, dan perilaku alami mereka. Banyak hewan akan menjadi gelisah dan menjauh dari habitatnya atau mengalami kesulitan dalam perkembangbiakan, sehingga ini berpengaruh pada kelestarian dari hewan tersebut. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang
Penanggulangan pencemaran suara. Yang pertama, penggunaan peredam suara, di mana penggunaan bahan atau teknologi yang dapat menyerap atau menghalangi gelombang suara agar tidak menyebar ke lingkungan. Contohnya itu seperti memasang panel akustik di dalam studio musik untuk mencegah suara keluar, menggunakan karpet tebal di lantai apartemen untuk mengurangi suara langkah kaki, atau memasang peredam knalpot pada kendaraan bermotor. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat adalah upaya untuk mengedukasi dan mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap dampak negatif pencemaran suara sehingga mereka secara sukarela mengurangi sumber kebisingan. Contohnya itu mengampanyekan pentingnya berbicara dengan volume rendah di tempat umum seperti perpustakaan atau rumah sakit, serta tidak menyalakan musik dengan volume terlalu kencang di lingkungan perumahan. Yang ketiga, pengaturan waktu dan regulasi, di mana penetapan aturan atau kebijakan mengenai batas waktu dan tingkat kebisingan yang diperbolehkan di suatu area, biasanya diatur oleh pemerintah atau pengelola lingkungan. Contohnya itu seperti aturan jam operasional untuk proyek konstruksi agar tidak mengganggu istirahat warga di malam hari, atau penetapan zona tenang di sekitar sekolah dan rumah ibadah.